Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Ilhamdi dari SMP Negeri 95, Jakarta Utara. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan membawakan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus pada kali ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan diterapkan di lingkungan sekolah dan lingkungan lainnya. Target wawancara yang akan saya berikan yang pertama adalah kepala sekolah sendiri dari SMP Negeri 95 Jakarta Utara, yang kedua dari kepala sekolah SMA Negeri 73 Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ferry Ilhamdi, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya ingin mewawancara kepala sekolah SMP Negeri 95 Jakarta Utara, Pak Pramono SPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sebentar untuk mengganggu Bapak. Boleh Pak? Ya silakan Pak Ferry. Iya. Silakan. Mohon maaf Pak, saya ada tugas untuk kali ini. Saya ada tugas untuk wawancara Bapak masalah tentang dilema etika yang terjadi selama ini terhadap di sekolah kita. Bisa minta waktu bentar Pak? Ya silakan Pak Ferry. Silakan. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak. Ini tentang pengalaman Bapak selama ini sebagai kepala sekolah. Ya mungkin bisa diceritakan dan saya akan sedikit memberikan pertanyaan. Bisa saya mulai Pak ya? Ya silakan Pak Ferry. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi suatu kasus-kasus yang merupakan dikatakan dilema etika atau suatu rujukan moral? Ya, baik, terima kasih Pak Ferry. Pak Ferry, tentang dilema etika, saya pikir harus menjadi perhatian bagi kita semuanya, karena ini sebetulnya tidak ada yang salah ya dalam pemilihan yang dua-duanya benar nih kan ya. Contohnya aja pada hari ini ya Pak Ferry datang ke saya misalkan ya harus membuat suatu laporan tentang dilema etika. Tetapi di pihak lain, Pak Ferry itu meninggalkan kelas, misalkan begitu Pak. Jadi dua-duanya itu ada unsur kebenarannya. Nah, saya dalam hal ini tentu saja harus mengidentifikasi ya apa yang ada dalam dilema etika itu sendiri. Misalkan begini, apakah jangkanya itu jangka pendek atau jangka panjang? Nah, sekarang yang Pak Ferry lakukan adalah jangkanya jangka panjang. Artinya secara jangka pendek mungkin ini merugikan siswa, tapi secara jangka panjang mungkin dengan pengetahuan Pak Ferry yang terus bertambah lama-kelamaan atau apabila itu diterapkan di anak-anak mungkin itu akan bernama baik pada anak-anak. Jadi secara jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian identifikasi yang kedua adalah dengan melihat ini antar individu atau antar kelompok gitu ya. Pada kelompok, jadi kita juga harus melihat ke arah sana kepentingannya itu seperti apa. Nah, bagi saya itu yang terpenting dari semuanya adalah bagaimanakah kebermanfaatan terhadap apa yang akan dilakukan. Nah, kuncian terakhir inilah yang biasanya saya harus mengidentifikasi atau biasanya yang saya cirikan ya terhadap dilema etika ini. Begitu Pak Ferry. Mohon maaf pertanyaan kedua. Selama ini
bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebaikan. Ya, saya terbiasa untuk bermusyawarah. Iya. Jadi sesuatu apalagi itu sesuatu yang belum jelas di saya ya. Jadi saya kecenderungannya itu mengundang teman-teman. Dalamnya adalah manajemen dari SMP 95 Jakarta, wakil para kepala sekolah, atau mungkin teman-teman senior ya. Kalau dia bukan wakil tapi dia guru senior. Iya. Artinya memang sudah banyak pengalamannya di bidang hal seperti ini. Itu jadi kecenderungan saya untuk meminta pendapat dari orang lain itu saya butuhkan. Nah, bisa saja apa yang tidak terpikir oleh saya itu terpikir oleh orang lain. Iya, betul, Pak. Ya, jadi mungkin pola pikir yang dibangun oleh teman saya yang lain, rekan kerja saya yang lain itu berbeda dengan saya. Iya. Dan demikian akan semakin menambah wawasan tentang apa yang harus kita ambil dalam keputusan dilema etika ini. Nah, di samping itu juga kecenderungan saya mencari kejelasan tentang informasi yang ada. Satu contoh, jika kita menerima surat, ya misalkan saya tentang kepelatihan, apakah benar ya itu akan diadakan pelatihan? Apakah benar itu harus sekarang atau bisa tidak mungkin dialihkan di lain waktu? Nah, tetapi jika memang informasi-informasi yang ada itu jelas adanya, ya maka memang kita harus memilih, Pak. Memilih keputusan A atau keputusan B. Jadi beberapa yang biasa saya lakukan itu adalah yang pertama kita meminta pendapat dari orang lain. Ya. Dengan demikian maka banyak cara pandang orang lain melihat apa yang akan kita putuskan itu. Yang kedua kejelasan tentang informasi, apakah benar informasi yang dimaksud. Ya, jadi itu merupakan cara saya untuk memutuskan dari apa yang ada di dilema etika. Ya. Untuk selanjutnya Pak, izin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya, biasanya kita punya prinsip bahwasanya semakin banyak orang yang tahu maka semakin banyak orang membantu. Iya, betul. Di samping itu juga pasti jika ada permasalahan kan pegawai atau guru atau kepala usaha akan datang ke saya menceritakan tentang apa yang menjadi permasalahan. Atau bisa saja melewat orang lain, ya bisa lewat wakil, bisa lewat kepala tata usaha, ya kasatprak, atau bisa dengan koordinator mata pelajaran tentang permasalahan yang diambil. Biasanya kita akan melihat permasalahan itu, mendengar permasalahan itu dari berbagai pihak. Jika kita sudah mendengar permasalahan, maka kita jangan menunda lagi untuk berusaha menyelesaikannya dengan cara apa? Mengundang orang yang memiliki permasalahan tentang apa yang harus diambil. Kita undang ya orang-orang yang punya permasalahan, kita undang juga teman yang bisa memberikan solusi kepada kita. Jadi yang pertama adalah kita membangun komunikasi yang baik ya dengan orang-orang yang harus memilih satu di antara pilihan-pilihan yang baik semuanya. Ya, itu. Dan yang kedua, tentu saja dari undangan komunikasi itu kita mendapatkan beberapa masukan ya tentang poin-poin yang sekiranya penting untuk kita perhatikan, maka kita kumpulkan. Ya, kita kumpulkan. Jika pada saat itu tidak bisa langsung kita memutuskan, maka kita meminta waktu. Karena biasanya yang hal seperti ini ada orang juga yang lebih tahu daripada kita, yaitu atasan kita lagi. Saya kecenderungannya konsultasi dengan pengawas, ya pengawas atau mungkin mentor ya atau koordinator pengawas, atau dengan katakanlah kalau permasalahan itu berhubungan dengan pendidik dan tenaga pendidikan, maka saya akan menghubungi Kasubag Kasubag Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang ada di Sudin atau kekasih SMP dan SMA. Jadi saya kecenderungannya lebih berkonsultasi ya jika memang pilihan itu memang sulit ya untuk diputuskan. Nah dengan demikian maka
keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang paling tepat. Ya sekalipun saya yakin kalau dilema itu dua-duanya benar, tapi saya pikir ada pasti salah satu yang tepat. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Izin Pak, saya izin melanjutkan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, ya selama ini Pak, karena mungkin pengalaman yang sudah ada ya, karena kita memiliki beberapa pengalaman, ya jika kasus itu serupa dengan pengalaman sama, ya kita mengambil keputusan yang pernah kita ambil gitu ya, itu yang pertama. Nah yang kedua, saya pikir yang terbaik dari kita adalah jika kita mengalami kendala, permasalahan, dan jika ada tempat kita bertanya, maka kita keputusan kepada orang-orang yang lebih mengerti, orang-orang yang berpengalaman dalam hal ini. Ya, maka konsultasi kita ya baik itu pada pengawas, ya, pada pihak studi atau dinas ya terkait dengan permasalahan atau keputusan yang harus kita ambil. Namun jika kiranya memang tidak ada tempat lagi, jika kiranya memang itu murni ada di kepala sekolah, ya mau tidak mau harus kita ambil Pak. Harus kita putuskan, kita harus bisa memilih salah satu ya dari dua pilihan atau tiga pilihan. Menjadi kuncian menurut saya satu, apakah manfaat ya kebermanfaatan ya apa yang kita putuskan itu ya semakin banyak, itu saja itu yang kita pikirkan. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan suatu keputusan pada suatu kasus-kasus dilema etika? Jadi ada tantangan-tantangan apa aja Pak kira-kira? Iya Pak, tantangan terbesar saya pikir kita kan bergerak di bidang pendidikan ya, kita memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Betul. Nah, salah satu tantangan adalah bagaimana kegiatan-kegiatan guru ya dalam meningkatkan kompetensi, meningkatkan kualitas mengajar itu terasa ya, mereka terangkat dengan begitu beberapa kegiatan, tetapi tetap memberikan pelayanan kepada peserta didik. Ya, tantangan dua itu merupakan hal yang sama-sama harus kita lakukan. Satu, upgrade kompetensi, yang kedua melayani peserta didik. Maka itu sekiranya ada permasalahan-permasalahan berhubungan dengan peningkatan kompetensi, ya sebisa mungkin pelayanan terhadap peserta didik itu tetap dilakukan, walaupun secara tidak langsung, walaupun dengan menggunakan tenaga dari temannya yang lain. Nah sekarang bagaimana caranya supaya timbul empati dari teman-teman ya ketika temannya mengalami suatu permasalahan terkait dengan peningkatan kompetensi lah, terkait dengan kegiatan harus berkunjung ke siswa lah ya, tetapi tetap yang di kelas juga harus kita perhatikan. Nah jika empati teman-teman, rasa kepedulian teman-teman terhadap penyelenggaraan pembelajaran itu bagus, saya pikir dua-duanya bisa kita laksanakan. Satu, guru itu mengupgrade keterampilannya, kelas tetap terlayani. Ya, gitu Pak. Izin Pak, ada lagi Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki suatu tata kala atau suatu jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian suatu kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, atau ada suatu bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak bisa jalankan? Seperti itu Pak. Ya, saya kecenderungannya melihat apakah harus cepat diputuskan? Iya betul. Ketika makanan sudah masuk ke mulut, apakah langsung ditelan atau kita merasakan dulu gitu ya? Iya, jadi kecenderungan saya akan melihat apakah ini harus cepat diputuskan. Cepat diputuskan ya kita tidak memiliki waktu lagi harus memutuskan seperti itu. Ya semuanya pasti ada plus minusnya. Semua kegiatan kan pasti ada baik dan ada buruknya. Entah itu banyak baiknya atau banyak buruknya, ya saya pikir kita harus mengambil yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Saya
secara administrasi itu tidak memiliki tata kelola pengaturan penjadwalan waktu terhadap sesuatu. Tapi mungkin saya akan meminta waktu kepada pegawai, kepada guru ataupun tata usaha tentang penyelesaian suatu dilema etika. Jika memungkinkan saya harus konsultasi kepada yang lain. Karena kita juga tidak bisa memaksa orang lain untuk melayani kita kan, dalam hal ini adalah memberikan informasi tentang apa yang kita inginkan. Jadi kecenderungannya jika masih ada waktu, ya saya akan minta waktu, tapi tidak secara terdata atau mungkin sudah ada di aturan ini harus sekian hari ya, tidak sesuai dengan kebutuhan saja. Sesuai dengan waktunya itu. Iya, waktu yang harus saya kasih kapan. Izin Pak, Iya. ada lagi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak selama Bapak mengambil suatu keputusan dalam suatu kasus-kasus dilema etika? Iya. Orang yang paling banyak berperan dalam pengambilan keputusan adalah warga sekolah itu sendiri. Ya, wakil kepala sekolah, terutama karena mereka lah yang tahu secara pasti keadaan sekolah kita. Jadi sebagian besar ketika kita bisa menentukan sesuatu, ya kita putuskan bersama dengan wakil kepala sekolah, dengan guru senior. Saya sangat yakin dengan kemampuan yang ada di SMP 95, dan saya yakin sekian lama dia di SMP ini, di sekolah ini, mereka sudah tahu persis tentang peta kekuatan, ya baik itu secara internal ataupun yang ada informasi dari luar. Jadi saya pikir bertanya siapa orang-orang yang sangat berperan, ya saya pikir adalah wakil kepala sekolah atau guru senior, ya atau orang-orang di dalam sekolah itu sendiri. Ya. Satu lagi Pak ya, izin. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil suatu keputusan dilema etika? Ya, jadi saya kira yang paling penting adalah komunikasi, keterbukaan kita kepada yang lain, itulah yang kita perlukan. Ya, jadi menurut saya komunikasi harus dibangun dengan siapa saja. Dengan kita membuka informasi kepada orang lain, maka insya Allah orang lain pun akan terbuka kepada kita dan insya Allah akan memberikan solusi terhadap apa yang kita butuhkan. Jadi saya pikir komunikasi yang menjadi kunci ya dari kesuksesan orang ya dalam mencapai sesuatu. Mudah-mudahan dengan kita juga bisa membangun komunikasi apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan, ya kita punya anggapan bahwa semua orang itu mempunyai niat yang baik terhadap kemajuan sekolah. Ya dengan begitu mereka bisa menginformasi kepada kita, dan belum tentu atau katakanlah tidak semua ya orang itu katakanlah dia menginformasikan sesuatu, tapi yang diinformasikan adalah hanya kebutuhan dia saja. Saya pikir masih banyak guru-guru, masih banyak orang-orang yang benar-benar berencana terhadap kemajuan suatu sekolah. Saya pikir kita harus membuka keran informasi ya, supaya semuanya bisa membantu kita semua dalam pendidikan. Dan satu hal, mungkin partisipasi dari semua pihak ya terhadap kemajuan sekolah, saya pikir harus terus-menerus kita galakkan, kita teruskan sehingga semuanya merasa memiliki sekolah. Dengan semuanya merasa memiliki sekolah, maka saya pikir wajib setiap orang itu berbuat yang terbaik untuk lingkungan kerja. Terima kasih Pak. Ada terakhir Pak, izin Pak. Ya. Satu lagi terakhir. Dari percakapan yang tadi kita sampaikan, wawancara, ada nggak yang Bapak ingin harapkan dari guru penggerak, saya sendiri, Ferry Ilhamdi, untuk ke depan kemajuan sekolah kita Pak, dalam hal apa aja Pak? Silakan Bapak sampaikan. Iya. Saya kira moto guru penggerak itu kan bergerak, tergerak dan menggerakkan. Itu saya pikir jika itu bisa dilakukan oleh semua guru penggerak, saya yakin ya makin cepat ya kita mencapai tujuan pendidikan kita semua. Ya.
Saya kira dengan kita bergerak dan menggerakkan, ya semuanya bisa cepat, dalam artian semuanya bisa berbuat untuk hal yang lebih baik. Ya tidak muluk-muluk Pak, sesuai dengan mutu yang ada di guru penggerak itu sendiri saja, dilaksanakan ya dengan niatan seperti itu. Saya pikir semuanya bisa secara bertahap menuju ke tujuan pendidikan kita. Begitu Pak Ferry. Terima kasih Pak Ya. atas informasinya. Sama-sama. Saya mohon maaf kalau mengganggu waktunya Ya, Pak. apa-apa. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Kali ini saya wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 95, Bapak Pramono SPD. Semoga informasi yang saya dapat dan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Ferry Ilhamdi dari calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan mewawancara kepala sekolah dari SMA Negeri 73 Jakarta Utara. Saya bersama dengan Ibu Titin Supriyantin, MPD. Beliau adalah kepala sekolah dari SMA Negeri 73 Jakarta Utara. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Gimana, sehat juga Pak Ferry? Alhamdulillah sehat. Ya. Sudah lama tidak ketemu Bu ya. Iya. Iya, mohon maaf Ibu, kali ini saya datang ke sini untuk bertujuan mewawancara Ibu sebagai kepala sekolah. Ya. Saya akan wawancara dengan tema itu, saya mengambil topik tentang dilema etika. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Semoga dari pertanyaan yang saya berikan, Ibu bisa menjawabnya Bu ya. Ya, baik. Izin Bu ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah SMA Negeri 73? Ya, cara mengidentifikasinya ya. Iya. Mungkin kan melalui biasanya kan ada rapat koordinasi atau evaluasi itu Iya, ada masing-masing wali kelas dan lain sebagainya itu melaporkan gitu, ada laporan ya terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita. Kemudian ada juga mengambil istilahnya dari data yang sudah ada di sekolah kita. Iya. Gitu ya, misalnya terkait dengan absensi atau dan lain sebagainya, kan itu ada kan setiap bulan nanti rapat ada evaluasi terutama dengan BK, kemudian wali kelas gitu ya, dengan kesiswaan dan tim manajemen yang lain gitu ya. Mungkin itu cara mengidentifikasinya. Apakah bisa memberikan salah satu contoh suatu kasus dilema etika atau bujukan moral yang pernah Ibu alami ketika menjabat sebagai kepala sekolah? Oke, baik. Ada ya peristiwa atau kasus ya terkait dengan peserta didik di sini. Itu yang kasusnya memang itu antara ketika ngambil keputusan antara hati nurani, kasihan dan lain sebagainya kan itu muncul itu ya. Ya. Yang terjadi misalnya kemarin saya ini aja ya di sini terkait dengan kasusnya ada ketika anak itu penerima KJP, kemudian dia ternyata berkasus tawuran atau berantem kan gitu ya. Sebenarnya ikut-ikutan sih dia katanya sih gitu, ketika digali gitu dia ikutan. Tetapi kan itu merupakan satu kebijakan yang harus kita ambil ya, yaitu awalnya kita berikan dulu sesuai dengan SOP yang ada di SMA Negeri 73 Jakarta. Gitu ya, kan SOP-nya sudah jelas bahwa ketika anak ini melakukan pelanggaran ini harus seperti apa kan gitu, itu ada ya SOP yang kita buat ketika di
apa namanya di raker ya, rapat kerja. Kemudian, nah itu diambil apa namanya? Yaitu di satu sisi anak ini nggak mampu gitu, tapi di satu sisi dia kan melakukan pelanggaran, terutama dikaitkan dengan masalah KJP kan gitu. Sudah jelas di dalam Pergub itu dijelaskan bahwa anak yang melakukan tawuran atau apa nama istilahnya merokok kan kayak gitu aja kan itu artinya sekolah berhak untuk mencabut KJP-nya. Iya, Tetapi satu terima kasih. sisi kan kita apa namanya sebagai manusia biasa kan pasti ada hati nuraninya berbicara kan gitu Iya, ya betul. terkait dengan kasus itu. Kan kasihan nih anak nggak mampu kan gitu harus seperti tapi kalau dicabut bagaimana kan gitu ya. Iya, Tapi ya itu tadi ya kita harus mengambil satu keputusan memang berat tetapi ya kalau saya berbicara bagaimana regulasi yang ada yang ikuti gitu. iya. Mm-mm. Jadi tadi contohnya Ibu itu Mm-mm. yang sama mengambil keputusan yang sama-sama menghasilkan sama-sama kepentingannya sama Mm-mm. besar, Mm-mm. sama-sama mengandung kebenaran dan kebaikan. Contohnya tadi KJP yang Iya. tawuran seperti itu, Bu ya. Ya. Tanya selanjutnya, Bu, langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan pada saat itu ketika langkah-langkahnya Ibu ya ketika kasus seperti tadi itu seperti itu. Ya, yang pertama tentunya kan ditangani dulu oleh apa namanya wali kelas Wali ya. kelas, Kemudian tahapnya. dengan BP. BK, kemudian BK dengan kesiswaan. Ketika sudah ininya kan tentunya dengan saya kan gitu ya. Terakhir Itu dengan SOP-nya kan SOP-nya. seperti itu, iya. Gitu. Oke. Selanjutnya izin hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap sebagai efektif dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya langkah-langkahnya tentunya itu tadi apa namanya koordinasi ya gitu. Yang pertama dengan langkah yang SOP yang sudah kita buat, kemudian nanti koordinasi, kemudian ada konferensi kasus kan gitu ya. Iya. Baru diambil keputusan. Gitu. Oh, seperti itu. Ya. Selanjutnya Bu, nih selama ngambil keputusan, kira-kira nih selama prosesnya itu dilema etika, adakah yang namanya suatu tantangan Ibu dalam mengambil tantangan dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi? Ya tentunya ada ya, karena itu tadi kayak apa namanya hati nurani kita berbicara ini kasihan, tapi kenyataannya kan anak ini sudah melakukan pelanggaran kan gitu ya. Nah itu kan harus diambil kan ya walau bagaimanapun ya pastilah itu tantangan berat juga gitu loh. Ketika berbicara dengan apa namanya hati nurani itu, tapi kita harus tetap tegakkan gitu aturan yang sudah ada kalau udah sesuai dengan SOP yang sudah ada. Dan itu pun kan kita nggak hanya satu kali kan gitu ya, ada apa namanya pembinaan, terus ketika pembinaan itu sudah berjalan tetapi apa namanya ya keputusan akhirnya harus kita tetapkan walaupun pahit ya harus dilaksanakan kan gitu. Iya. Iya. Izin selanjutnya, apakah selama melalui proses ya kan ada namanya Ibu memiliki jadwal tertentu atau namanya tata kala dalam suatu penyelesaian kasus dilema etika gitu? Apa Ibu menyelesaikan di tempat itu atau Ibu bikin jadwal-jadwal untuk waktu tentunya disesuaikan di lain waktu, atau ada suatu prosedur apa yang kira-kira Ibu terapkan untuk kasus yang tadi yang Ibu jalankan gitu? Ya itu tadi kayak tadi kan SOP-nya kan dari bawah dulu ya, dari bawah. Dari wali kelas lakukan pembinaan, kemudian dengan BK, kemudian BK, kemudian ke kesiswaan, kemudian kan baru ke saya kan gitu ya. Jadi waktu yang ditetapkan kalau bisa hari itu selesaikan dengan segera. Ya, segera. Kalau misalnya masih bisa, ini kan harus misalnya ngundang orang tua dan lain sebagainya. Itu kan berarti kan kita harus buat jadwal tertentu. Lagi. Ya. Jadi kalau bisa disegerakan. Segerakan kalau bisa tidak, kasus itu. Kalau tidak ya itu tergantung dari apa namanya kondisi. Ya, di lingkungan. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini
mempermudah Ibu dalam mengambil suatu keputusan dilema etika yang selama ini terjadi? Ya ada tentunya tadi kayak wali kelas, BK, kemudian kesiswaan gitu ya. Kalau misalnya sudah menyangkut staf ya, wakil, dengan stafnya wakil itu kan kesiswaan kan gitu ya. Menyangkut staf dengan kesiswaan juga. Ketika di konferensi kasus kan berarti kan semua harus terwakili kan gitu. Mungkin itu. Pernah ngundang yang namanya TU dan sebagainya? Ya iya, kalau apa namanya itu udah melibatkan semua kan di konferensi kasus kan semua Iya yang terlibat. Betul, betul. Terakhir pertanyaan saya dari semua yang sudah disampaikan ya Bu, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik ya kan dari pengalaman Ibu ketika Ibu mendapatkan suatu kasus dilema etika? Ya pengalamannya memang apa namanya untuk mengambil keputusan itu ternyata ya memang harus banyak pertimbangan kan gitu ya. Nggak serta merta apa namanya, apalagi regulasi dari atas seperti apa itu kan kita harus mengikuti juga kan gitu. Banyak sekali sih pengalaman yang dipetik, terutama ketika berhubungan dengan hati nurani kita ya. Kita kan manusia juga biasa gitu loh, ada juga apa namanya ya rasa kasihan gimana kan gitu, itu ada, tapi pengalaman itu yang harus kita apa namanya kita ambil walaupun sebetulnya apa namanya berat kan gitu ya, berat gitu loh. Pengalaman tapi, itu adalah guru yang terbaik. Betul gitu itu. Begitu ya. Ya itu aja saya untuk wawancara hari ini. Terima kasih. Mohon maaf dan mengganggu Ibu dalam hari ini. Alhamdulillah wawancara sudah selesai. Saya mohon maaf. Ya cukup sekian. Terima kasih wawancara hari ini. Salam dari saya Ferry Hamdi, guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Ya. Analisis dan refleksi hasil wawancara. Kita lanjutkan. Yang pertama, hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, apa yang masih ada dari hasil wawancara bila perbandingan dengan hal-hal yang Anda pelajari dengan 4 paradigma, 3 prinsip, 9 angsa penguji yang dapat Anda lakukan. Dari hasil wawancara, ditunjukkan bahwa kedua kepala sekolah memandang dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus dilema etika mereka dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal yang menarik adalah mereka fokus dalam suatu permasalahan dan dalam pengambilan keputusan mereka mengevaluasi dahulu dengan diskusi kepada staf dan wakil mereka jika dianggap sulit. Jika dibandingkan dengan konsep 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, tampak dalam menangani suatu kasus cuma kepala sekolah dari SMP Negeri 95 yang menggunakan di dalamnya ada 9 langkah. Biarpun secara penuh tidak ada. Akan tetapi, mereka tetap melakukan dengan mengambil keputusan yang sangat terstruktur dan sistematis sehingga tidak merugikan pihak yang ada di dalamnya. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pemimpin yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pemimpin tersebut? Mengapa ada yang membedakannya? Hasil wawancara dari kedua kepala sekolah tadi dari SMP 95 dan SMA Negeri 73 Jakarta memiliki perbedaan khusus. Pada kepala sekolah SMP Negeri 95 diambil kasus yaitu saya sendiri sebagai guru yang pada saat ini sebagai contoh yang seharusnya ada jam mengajar tetapi meninggalkan kelas sambil memberikan tugas kepada peserta didik dikarenakan ada kepentingan mendesak, yaitu saya bertugas untuk menyelesaikan tugas CGP untuk mewawancari kepala sekolah. Sedangkan untuk kepala sekolah kedua yaitu SMA Negeri 73 mengambil kasus seorang siswa yang terlibat tawuran tetapi akhirnya naik kelas dengan melewati beberapa pertimbangan. Hal yang paling menonjol yaitu pada wawancara pertama kepala sekolah SMP Negeri 95 menyampaikan secara terstruktur dan sistematis dan di dalam penyampaiannya ada menggunakan 4 paradigma yaitu individu dan kelompok serta di dalamnya dibahas dalam pengujian menggunakan
sebagian dari 9 langkah pengujian. Pertanyaan selanjutnya, apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengatur aktivitas pengambilan keputusan mereka? Dalam rencana ke depan, dalam menangani dilema etika, seharusnya seorang pemimpin harus meningkatkan prosedur pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Selain itu, dapat juga melibatkan lebih banyak pihak dalam berdiskusi, membuat sistem dengan jelas untuk menangani suatu kasus-kasus tersebut. Selanjutnya, seorang pemimpin dalam suatu kasus juga harus dapat mengukur aktivitas suatu permasalahan dalam menggunakan umpan balik dari sebuah tim yang ada pada sekolah tersebut, dapat juga mengevaluasi suatu keputusan dan sebuah keberhasilan implementasi dengan solusi dalam jangka panjang. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid Anda, dan pada kolega-kolega guru yang Anda yang lainnya? Kapan Anda akan menerapkannya? Saya dalam menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dilema etika dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang saya berikan dapat dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dari segala aspek yang ada dan melibatkan murid, teman, dan semua pihak terlibat dalam menggunakan waktu semaksimal mungkin. Selain itu, saya juga berusaha untuk menangani dilema etika bila menerapkan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam mengambil keputusan. Dengan penerapan di atas, tentu juga setiap permasalahan dalam dilema etika yang saya hadapi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan sekolah, dapat berjalan lancar dan tidak merugikan dari pihak lain. Terima kasih sudah menonton materi yang saya berikan. Salam dari saya, Guru Penggerak Angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.